Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Pada pertemuan kali ini tak lupa kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, yang telah memberikan nikmat iman kepada kita semua, apalagi di masa-masa tahun ini. Walaupun kita masa-masa tahun baru, namun kita wajahnya masih lama, yaitu masih menaungi dengan COVID-19. Oleh karena itu kesehatan sangatlah mahal pada saat-saat ini. Oleh karena itu juga jagalah kesehatan kalian agar selalu sehat, agar terhindar dari COVID-19. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketiga, materinya masih sama, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Namun ada sedikit berbeda atau penambahan materi. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai pelajaran, hendaklah kita membaca basmalah dulu. Karena dengan membaca basmalah, semoga ilmu yang Bapak transfer, ilmu yang Bapak kasih kepada kalian semua bisa masuk ke telinga kalian dan bisa masuk ke dalam otak kalian dengan baik dan benar. Oke, kita langsung saja ke materi. Biar tidak lama-lama ya teman-teman semua. Bapak ingatkan jangan lupa yang di rumah like dan subscribe video ini serta channel ini agar channel MBSM Sawah makin banyak subscribernya, makin banyak penontonnya. Serta jangan lupa yang di pesantren maupun yang di rumah absen komentar di video. Jadi absensi, tulis nama, komentar di video di video ini. Tulis nama, kelas berapa. Oke, lanjut. Materinya yaitu tentang beberapa sikap yang menyebabkan konflik. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana bentuk keberagaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sikap yang kira-kira menyebabkan konflik karena adanya banyak keberagaman. Sikap yang pertama yang akan kita bahas yaitu sikap tentang primordialisme. Namun sikap primordialisme di sini yang berlebihan, teman-teman. Bagaimana sih sikap yang berlebihan itu seperti apa? Yaitu sikap yang berpegang teguh pada pandangan atau paham yang melekat pada individu atau perorangan seperti suku, bangsa, dan ras serta agama. Jadi sikap yang berlebihan, teman-teman, namanya primordialisme. Biasanya primordialisme itu mempunyai ciri-ciri pada ras atau suku tertentu, yaitu yang berlebihan. Dia saking cintanya yang berlebihan. Yang kedua ada sikap etnosentris. Apa itu, teman-teman? Pandangan bahwa kebudayaan yang kebudayaannya itu lebih baik dari kebudayaan suku bangsa yang lainnya. Artinya pandangan itu bahwa kebudayaan mereka lah yang paling unggul, yang paling baik, yang paling keren, yang paling wah misalkan. Nah, etnosentris ini yang kebanyakan ada pada suku-suku tertentu atau pada pulau-pulau tertentu yang mereka beranggapan bahwa mereka yang lebih baik. Akibatnya apa? Negatifnya kebudayaan mereka menjadi terbelakang dan lain sebagainya. Lainnya sifat etnosentrisme. Mereka biasanya tidak menerima kebudayaan dari luar. Itu biasanya ditimbulkan dari adanya sikap etnosentrisme. Penyebab konflik yang ketiga yaitu adanya diskriminatif. Perbedaan perlakuan berdasarkan ras, politik, status, golongan, suku ataupun agama. Diskriminatif ini yang sering kita jumpai, yang sering kita lihat di mana, di media sosial, di YouTube, di TV, maupun kita lihat langsung real di masyarakat yang ada di sekitar kita. Bentuk diskriminatif itu beragam, bermacam-macam semua, bermacam-macam, teman-teman. Makanya Bapak tulis ada pada ras, politik, status, golongan, suku, bahkan sampai agama. Dalam segi politik misalkan, karena kita berpandangan politik, akibatnya apa? Diskriminatif. Yang tidak milih si partai si A, tolong jangan makan di sini, tolong jangan
ke RT sini dan lain sebagainya. Itu namanya diskriminatif. Bahkan sampai status teman-teman semua. Dan ini banyak dijumpai di mana? Di mal-mal ada, di kafe-kafe pun ada, di hotel-hotel yang mewah pun ada. Misalkan hotel ini hanya dikhususkan untuk para ini si A, si B misalkan. Mall misalkan khusus tamu undangan VIP room misalkan untuk DPR, untuk anggota parlemen dan lain sebagainya. Itu adalah status yang tergolong dalam masih pelanggaran atau konflik diskriminatif. Nah, diskriminatif inilah yang paling banyak menyebabkan konflik. Di mana? Di masyarakat Indonesia. Konflik antara golongan, konflik antara suku, bahkan konflik sama-sama agama. Itu yang paling bahaya. Yaitu apa? Konflik diskriminatif. Apalagi diskriminatif ras itu sangat banyak. Orang kulit putih, orang kulit hitam, tapi itu tidak banyak di Indonesia. Banyaknya biasanya kan kalau diskriminatif ras itu banyaknya di mana? Di luar Indonesia. Di Amerika misalkan orang kulit hitam, orang kulit putih dan lain sebagainya. Namun yang paling banyak biasanya status politik dan golongan. Penyebab konflik selanjutnya yaitu apa? Teman-teman semua, ada stereotip, yaitu penilaian terhadap individu atau kelompok berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok yang cenderung negatif atau tidak tepat. Biasanya bahasanya tuh stereotip tuh penilaian yang subjektif. Karena apa? Karena dia menilai kelompok sendiri, karena dia menilai anggota keluarga sendiri, yaitu subjektif. Selanjutnya fanatisme, keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap benar secara mutlak tanpa memastikan kebenarannya. Biasanya fanatisme itu kita udah dibutakan teman-teman semua. Kita sudah saking cintanya terhadap sesuatu, itu fanatisme. Ada fanatisme biasanya ada di aliran musik, kemudian ada di aliran partai, itu fanatisme. Fanatisme yang berlebihan itu pasti berakibat sangat buruk. Selanjutnya ada eksklusivisme, anggapan mengenai pandangan dan ajaran kelompoknya yang paling benar dari kelompok yang lainnya adalah eksklusif. Inilah yang menyebabkan mereka apa? Mereka terkurung dari kebudayaan lain, mereka tidak bisa keluar dari kebudayaan tersebut. Karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa kebudayaan saya, kelompok saya lah yang paling hebat, kelompok saya lah yang paling baik, yang lainnya kurang dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap inilah kurang lebih ada 6 sikap yang menyebabkan terjadinya konflik di Indonesia. Oleh karena itu kita harus pahami, kita harus melihat toleransi menjadi kata kunci utama untuk menyelesaikan adanya keberagaman. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui chat via YouTube atau melalui conference nanti ketika kita bertemu. Oke, sampai di sini aja teman-teman semua. Pembelajaran kali ini kurang lebihnya Bapak minta maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui 6 penyebab konflik yang ada di Indonesia. Thank you, terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah stay, yang sudah like dan subscribe, yang sudah mengisi absensinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah. Bapak akhiri video kali ini dengan membaca hamdalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.